Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kembali kami berbagi materi-materi uji untuk tes P3K. Dalam materi-materi ini atau dalam channel ini kami sajikan 4 materi uji yang akan kita bahas satu persatu soal-soalnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini dan terima kasih atas dukungannya. Mohon kiranya selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga berbagi info ini atau channel ini jika channel ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyaksikan atau selamat untuk membahas materi-materi yang akan kami sajikan berikut ini. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Sesuai dengan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia, fungsi lembaga yudikatif adalah untuk A. Melantik menteri dan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. B. Menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, melakukan uji material peraturan di bawah undang-undang. C. Membahas rancangan undang-undang dan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. D. Melakukan audit internal keuangan negara serta menerima laporan hasil audit keuangan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 1 ini adalah B. Menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, melakukan uji material peraturan di bawah undang-undang. Soal nomor 2. Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung diberhentikan dan diangkat oleh 2 lembaga negara, yaitu D. Presiden dengan persetujuan DPR. Soal nomor 3. Lembaga negara yang dibentuk dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Yudisial. Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini adalah D. Komisi Yudisial. Soal nomor 4. Pada masa Orde Baru terdapat istilah kuning siasi. Pegawai negeri sipil diarahkan memilih partai tertentu. Hal ini melanggar terhadap hak asasi manusia, yaitu hak A. Sosial budaya, B. Politik, C. Ekonomi, D. Peradilan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Politik. Soal nomor 5. Paham yang tidak bisa menghargai keberadaan kebudayaan masyarakat lain dan memandang rendah kebudayaan masyarakat daerah lain tersebut disebut juga titik-titik. A. Ekstrosentrisme, B. Chauvinisme, C. Animisme, D. Patriotisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Chauvinisme.
Soal nomor 6. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut juga dengan A. Kaibodan, B. Seinendan, C. Dokuritsu Junbi Inkai, D. Dokuritsu Junbi Chosakai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah D. Dokuritsu Junbi Chosakai. Soal nomor 7. Peran tokoh Bung Hatta dalam perumusan dasar negara adalah sebagai 1. Atau A. Mengajukan rumusan dasar negara Indonesia, B. Menjadi ketua BPUPKI, C. Menjadi ketua PPKI, D. Melakukan lobby. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini ialah D. Melakukan lobby. Soal nomor 8. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki peranan penting dalam pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari. Pengamalan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup disebut juga dengan pengamalan Pancasila secara A. Subjektif, B. Objektif, C. Abstrak, atau D. Konkret. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah A. Pengamalan Pancasila secara subjektif. Soal nomor 9. Melakukan demonstrasi di tempat umum dan menimbulkan kemacetan serta kerusakan merupakan sikap yang tidak sesuai atau tidak tepat dalam menjunjung Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan Indonesia, D. Permusyawaratan Perwakilan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah D. Permusyawaratan Perwakilan. Soal nomor 10. Berdasarkan penyelidikan, kasus penembakan Trisakti menunjukkan indikasi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu A. Penahanan, B. Penyidikan, C. Penuntutan, D. Pemeriksaan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah B. Penyidikan. Soal nomor 11. Lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 11 ini adalah C. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 12. Negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum tidak bisa menambah atau mengurangi hak yang dimiliki rakyat. Hal ini menunjukkan karakteristik hak asasi manusia, yaitu A. Utuh, B. Kekal, C.
hakiki di universal. Jawaban yang tepat dari soal nomor 12 ini adalah A. Karakteristik hak asasi manusia utuh. Soal nomor 13. Mengirimkan kontingen Garuda ke negara konflik dan memperhatikan korban bencana alam di negara lain merupakan upaya memperjuangkan hak A. politik, B. hidup, C. agama, D. sosial. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah B. hidup. Soal nomor 14. Dalam pertempuran di Surabaya, pahlawan mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap rela berkorban dalam mempertahankan Indonesia didasari oleh A. semangat kesukuan, B. cinta tanah air dan bangsa, C. benci terhadap orang asing, D. semangat primordialisme dan nasionalisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah B. cinta tanah air dan bangsa. Soal nomor 15. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai A. perumusan dasar negara, B. pemilihan presiden dan wakil presiden, C. membentuk komite nasional, D. mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah A. perumusan dasar negara. Soal nomor 16. Pancasila diresmikan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila berkedudukan sebagai A. hukum negara, hukum dasar negara, B. semboyan bangsa, C. konstitusi negara, D. dasar negara. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah D. dasar negara. Soal nomor 17. Agama Konghucu akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah pada masa Presiden Gus Dur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, khususnya nilai A. ketuhanan, B. kemanusiaan, C. persatuan, D. kerakyatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah A. ketuhanan. Soal nomor 18. Musyawarah adalah cara paling efektif untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan Pancasila sila ke A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 18 ini adalah D. sila keempat. Soal nomor 19. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hasilnya diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh A. Presiden, B.
MPR, C. MK dan MA, atau D. DPR, DPD, dan DPRD. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 19 ini adalah D. DPR, DPD, dan juga DPRD. Soal nomor 20. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari A. DPR dan DPD, B. DPR dan DPRD, C. DPR dan para menteri, atau D. DPD dan DPRD. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah A. Anggota DPR dan DPD. Soal nomor 21. Kleptofobia adalah A. Takut kecurian, B. Penyakit suka mencuri, C. Tergila-gila, D. Berlebihan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 21 ini adalah A. Takut kecurian. Soal nomor 22. Reshuffle artinya A. Pengangkatan, B. Pemberhentian, C. Penggantian, D. Penawaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 ini adalah C. Penggantian. Soal nomor 23. Titik 2 cinta ibarat marah. Titik 2 titik. A. Suka strip dendam, B. Rasa strip karakter, C. Peluk strip agresif, D. Cemburu strip benci. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 ini adalah A. Suka strip dendam. Soal nomor 24. Titik 2 gila ibarat lembab. Titik 2 titik. A. Otak strip kulit, B. Aksi strip basah, C. Orang strip udara, D. Akal strip kering. Jawaban yang tepat dari soal nomor 24 ini adalah D. Akal strip kering. Soal nomor 25. Semua lapangan luas dan terbuka, sebagian lapangan dijadikan ladang. Maka A. Semua lapangan dijadikan ladang, B. Semua yang luas dan terbuka adalah lapangan, C. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan, D. Semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 25 ini adalah C. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan. Soal nomor 26. Pergi ke Timbuktu harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena harus melalui jembatan Toroksit. A. Sebagian yang datang ke Patena melalui jembatan Torosi. B. Sebagian yang pergi ke Timbuktu melalui jembatan Torosi. C. Semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuktu. D. Semua yang berpergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Maka
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini adalah D. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Soal nomor 27. Tentukanlah pola di bawah ini. 3, 6, 9, 15, 24, X, dan Y. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 ini adalah C, 39 dan 63. Soal nomor 28. Tentukan pola di bawah ini. 26, 27, 29, 32, 40, 38, 35, 31, 26. Maka jawaban yang tepat atau yang tepat untuk mengisi titik-titik di soal nomor 28 adalah B, 36 dan 41. Soal nomor 29. Seorang pelajar mengikuti X kali ujian dan mendapatkan nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus dia dapatkan pada tes belajar selanjutnya supaya nilai rata-ratanya menjadi 82? A. 2X dikurang 82. B. X ditambah 82. C. 2X ditambah 82. D. 2N ditambah 80. E. 2X dikurang 80. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah E, yakni 2X dikurangi 80. Soal nomor 30. Diketahui rata-rata berat badan 5 siswa adalah 60 kg. Jika siswa yang memiliki berat badan paling ringan adalah 50 kg, berapakah berat anak yang paling berat badan yang terbesar? A. Maksimal 80, B. Maksimal 90, C. Maksimal 100, D. Maksimal 110, E. Maksimal 120 kg. Dan jawaban yang tepat dari soal nomor 32 ini adalah C. Maksimal 100 kg. Soal nomor 31. Seorang pekerja mendapatkan upah Z rupiah di bulan pertama. Setiap 1 bulan dia mendapatkan kenaikan sebesar X rupiah. Jika gaji di bulan ke-6 adalah 600.000 rupiah dan total pendapatannya selama 6 bulan adalah 3.300.000 rupiah, maka berapa dia mendapatkan gaji di bulan pertama? A. 400.000, B. 424.000, C. 450.000, D. 475.000, atau E. 500.000 rupiah. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 ini adalah C. 450.000 rupiah. Soal nomor 32.
Sekarang harga 1 lusin gelas sama dengan harga 5 piring. Jika harga 1 lusin gelas naik 100% dan 5 piring naik 2%, maka untuk membeli 5 piring dan 1 lusin gelas dibutuhkan tambahan sebanyak A. 2%, B. 6%, C. 8%, E. 10%, D. 12%. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah B. 6%. Soal nomor 33. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Sementara dokter tidak menulis disertasi. B. Sementara hipotesis disertasi terbukti benar. C. Semua hipotesis disertasi terbukti benar. D. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. E. Semua dokter hipotesis disertasinya benar. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 33 ini adalah B. Sementara hipotesis disertasi terbukti benar. Soal nomor 34. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. 6/7 dari 87,5%. A. 75, B. 7,5, C. 0,75, D. 6,5, E. 125. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 ini adalah C. 0,75. Soal nomor 35. Apabila X sama dengan berat total P, kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram. Jika Y sama dengan berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka A. X lebih besar dari Y. B. X lebih kecil dari Y. C. X sama dengan Y. D. 2X sama dengan 2Y. E. X dan Y tidak dapat ditentukan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 ini adalah C. X sama dengan Y. Soal nomor 36. Apabila nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, tentukanlah nilai dari A3 dikurang 3A 2B ditambah 3A B2 dikurang B3 sama dengan A min 81, B 27, C min 27, D 81, E 343. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 ini adalah B, yakni 27. Soal nomor 37. Saya lebih baik bekerja dalam kondisi A.
selalu dimotivasi oleh atasan. B. Selalu di bawah supervisi atasan. C. Ada contoh baik dari rekan kerja. D. Diberikan kemandirian dalam menyelesaikan tugas walaupun berisiko. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 ini adalah D. Diberikan kemandirian dalam menyelesaikan tugas walaupun berisiko. Soal nomor 38. Saat mengerjakan tugas yang mendadak dan harus segera diselesaikan, saya selalu A. Bekerja dengan santai dan sebisanya. B. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya. C. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. D. Bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk memulainya. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 ini adalah C. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 39. Menanggapi informasi baru, teman saya mengenalkan saya sebagai orang yang A. Sering meragukan informasi yang diberitahukan teman. B. Menerima seluruh informasi yang ada. C. Mempertanyakan kebenaran informasi dengan mencari informasi tambahan. D. Mempercayai informasi tersebut jika disampaikan oleh orang yang terpercaya. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan atau soal nomor 39 ini adalah C. Mempertanyakan kebenaran informasi dengan mencari informasi tambahan. Selanjutnya soal nomor 40. Pendapat kamu mengenai penambahan kuota beasiswa program studi lanjut bagi PNS adalah A. Sebaiknya dialokasikan untuk program lain saja. B. Saya berusaha mendapatkannya jika ada izin dari atasan. C. Saya bisa naik jabatan tanpa harus sekolah kembali. D. Setuju supaya rekan saya yang berminat melanjutkan studi bisa lebih banyak kesempatan lagi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 ini adalah B. Saya berusaha mendapatkannya jika ada izin dari atasan. Soal nomor 41. Pendapatmu mengenai kemudahan mengakses informasi lewat internet adalah A. Tergantung pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Memperluas wawasan dan meningkatkan referensi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 ini adalah D. Memperluas wawasan dan meningkatkan referensi. Soal nomor 42. Sejak kecil, saya adalah pribadi yang A. Tidak antusias dalam belajar. B. Lebih suka membaca. C. Memiliki rasa ingin tahu dan suka membaca. D. Lebih suka mendengar orang lain bercerita. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 ini adalah C. Memiliki rasa ingin tahu dan suka membaca. Soal nomor 43.
Saya sering mengikuti seminar dan training, sering merasa A. sebisa mungkin menghindari, B. dapat menambah ilmu dan referensi, C. selalu dimanfaatkan untuk memperluas pertemanan, D. mencari kesibukan lain untuk tidak mengikutinya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 ini adalah B. dapat menambah ilmu dan referensi. Soal nomor 44. Kamu diberikan kesempatan oleh atasan untuk melanjutkan S2, namun dengan biaya pribadi. Keputusanmu adalah A. menunggu kesempatan lain, B. mencari beasiswa untuk biaya studi, C. membuktikan tanpa S2 pun tetap bisa sukses, D. menolak karena merasa rugi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 ini adalah B. mencari beasiswa untuk biaya studi. Soal nomor 45. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya, B. menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya, C. mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam, D. menerima kritikan tersebut sebagai masukan, atau E. diam saja. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 ini adalah D. menerima kritikan tersebut sebagai masukan.